Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Soli dan Solihah? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran matematika melalui video pembelajaran. Bunda harap anak-anak Bunda menyimak video pembelajaran ini dengan baik, dan apabila ada poin pentingnya silakan dituliskan di buku tulisnya. Dan di akhir materi ini akan ada latihan juga terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Baik, Soli dan Soliha, agar Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dalam pembelajaran kita, marilah kita buka dulu pembelajaran kita dengan bersama-sama melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan disiapkan alat tulisnya dan harus semangat untuk belajarnya, ya. Oke, kalau sudah menyiapkan alat tulisnya, Bunda akan coba share screen. Nah, oke. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu matematika tentang bangun ruang. Oke, petunjuknya yang pertama, kita tadi harus mulai dulu terlebih dahulu menyebutkan dengan basmalah. Perhatikan materi dengan cermat dan kerjakan kuis teliti. Nanti kuis ini akan kita kerjakan secara bersama-sama ya. Nah, nanti di akhir pembelajaran nanti akan diakhiri dengan hamdalah. Oke, untuk materi selanjutnya, kemarin kita sudah mengenal bagian-bagian ruangan ya, bagian-bagian bangun ruangan. Coba, masih ingatkah bangun-bangun ruangan yang kita pelajari bangun ruang kemarin? Ya, ada balok, ada apa saja? Ada balok, ada kubus, ada prisma, ada tabung, ada limas, ada kerucut, dan bola. Oke. Bangun sisi atau bangun ruang yang tidak memiliki sama sekali titik sudut dan titik rusuk apa? Iya, itu bola. Kalau yang menyelimuti secara melengkung, bagian lengkungnya itu disebut apa? Selimut tabung. Oke, that's good. Bisa nanti dilihat ya di sini untuk kubusnya, titik sudutnya, sisinya, dan ciri-ciri kubusnya itu sendiri. Selanjutnya itu balok. Nah, juga ada balok juga, ciri-cirinya, prisma. Seperti pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang materi bangun ruang, yaitu bangun-bangun atau ciri dari bangun ruangnya itu sendiri, baik itu kubus, balok, limas, tabung, prisma, kerucut, ataupun bola. Nah, pada tabung ini hanya memiliki dua rusuk lengkung yang terdiri dari luas sisi alas atau titik tutup yang berbentuk lingkaran ya. Tidak memiliki titik sudut untuk tabungnya itu sendiri. Kalau kerucut itu hanya memiliki satu titik rusuk lengkung dan memiliki satu titik puncak. Memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran dan memiliki sisi lengkung yang disebut dengan selimut kerucut. Kalau tadi pada tabung adalah selimut tabung, kalau pada kerucut itu sisi lengkungnya itu disebut selimut kerucut. Nah, pada bola ini hanya memiliki satu sisi, tidak memiliki rusuk, tidak memiliki titik sudut juga. Oke, selanjutnya kita ke materi kita hari ini tentang jaring-jaring ruang. Nah, tadi tentang bagian-bagian ruang ya, atau pada pertemuan sebelumnya, ini kita akan melanjutkan jaring-jaring bangun ruang. Oke, yang pertama kubus. Coba perhatikan kubus. Kubus itu kalau dibuka, dia gambarnya seperti ini. Nah, terdiri dari beberapa persegi ya. Karena terdiri dari beberapa persegi atau bentuknya sama semua, ini ada 6 bagian karena dia memiliki 6 sisi dalam sebuah kubus. Oke, bisa ya kalau kubusnya dibuka seperti ini gambarnya.
Kalau balok, ini ada pergabungan antara persegi panjang dan persegi juga. Tapi bukan persegi betul ya, masih bentuknya persegi panjang semua. Nah, posisi balok kalau seandainya kita keluarkan atau kita buka seperti ini posisinya. Nah, coba diperhatikan dengan baik ya. Ada 6 sisi juga pada balok. Kalau kita buka bentuk balok, kita buka seperti ini. Selanjutnya itu prisma. Prisma segitiga tegak. Nah, kalau kita buka, dia ada bagian sisinya itu 2 berbentuk kayak gini. Terus ada lagi persegi panjangnya, ada 3 bagian. Karena dia menutupi 3 sisinya tadi. Lanjut ke limas. Nah, limas ini dia terdiri dari persegi dan segitiga. Ya, betul. Segi empatnya. Segitiganya ini itu membungkus dari yang bentuknya kerucut. Limas tadi. Ya. Oke, lanjut ke tabung. Nah, tabung kalau kita buka itu posisi alas sama tutupnya ya. Tutupnya sama di bagian selimutnya. Selimut tabung dibuka seperti ini jadi persegi panjang. Jadi dua lingkaran dan 1 persegi panjang. Itu merupakan jaring-jaring tabung. Kalau kerucut, nah coba ingat kembali kalau bagiannya di sini ada bentuknya seperti ini. Bagian kerucut itu kalau terbuka bentuknya terbentangnya seperti ini. Lalu bagian lingkaran ini merupakan bagian alasnya atau sisi alasnya ya, soli dan soliha. Sampai di sini terkait dengan jaring-jaring bangun ruangnya baik itu kubus, balok, prisma, limas, tabung, dan kerucut. Ada yang ditanyakan soli dan soliha? Oke, tidak ada ya. Alhamdulillah. Nah, di sini ada Bunda, ada video beberapa bangun yang dapat kita perhatikan posisi awalnya, lalu dia terbuka seperti jaring-jaringnya itu bagaimana ya. Kita saksikan video berikut ini. Nah, silakan disimak dengan seksama. Ini beberapa dari bangun ruang ya, jaring-jaring bangun ruang kita yang kita pelajari hari ini. Nah, ini posisi balok ya. Posisi balok kalau terbuka, dia akan membuka seperti ini. Seperti yang Bunda tampilkan tadi saat di gambarnya. Kita masih ada 6 sisi ya, sisinya itu ada 6. Nah, itu bentuk jaring-jaring dari balok. Selanjutnya ini ada kubus. Kubus ini kalau kita terbuka dia ya. Nah, membuka lipatan dari kubus itu, maka dia akan membentuk 6 sisi persegi. Jadi ada 6 juga sisinya. Oke, perhatikan juga kerucut. Nah, kerucut kita gunting. Nah, oke. Oke, dibuka. Seperti itu. Untuk bagian yang titik puncaknya ya, bagian puncaknya dan sebagian. Oke, sampai di sini Soli dan Soliha, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan Soli dan Soliha? Oke, di sini Bunda juga ada beberapa kuis. Oke, yuk sebentar. Bunda ada beberapa kuis. Yang pertama, bangun datar yang memiliki 12 rusuk sama panjang. Apa itu? Prisma, balok, kubus, atau tabung yang sama panjang. Ya, kubus. Oke. Jawabannya adalah kubus. Selanjutnya, bangun ruang yang tidak memiliki titik sudut dan rusuk itu adalah apa? Bangun ruang apa? Prisma, bola, balok, atau tabung? Oke, that's good. Bola.
Selanjutnya, di sini ada gambar jaring-jaring. Jaring-jaring dari bangun ruang. Jaring-jaring dari bangun ruang apakah ini? Yang ada bulatnya 2, terus ada persegi panjang. A. Prisma. B. Kubus. C. Limas. D. Tabung. Apa? Tabung. Oke, that's good. Selanjutnya, nah di sini ada gambar yang ada di samping merupakan jaring-jaring dari bangun ruang apa? Coba, ada 6 sisi yang sama persis panjangnya. A. Kerucut, B. Bola, C. Limas, D. Kubus. Apa jawabannya? Oke, kubus. Selanjutnya yang nomor 5. Memiliki 6 sisi, di mana sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama luas. Ciri-ciri dari bangun ruang apakah itu? A. Balok, B. Bola, C. Limas, D. Kerucut. Apa? Oke, balok. Betul sekali. Nah, itu tadi kuis 5 soal tadi dari berdasarkan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya dan pertemuan kita hari ini. Nah, oke, ada yang ditanyakan, Soli dan Soliha? Ada? Oke, alhamdulillah kalau tidak ada. Oke, di sini ada latihan soal, anak-anak Bunda, silakan dikerjakan di buku latihannya. Soal yang pertama, tentukan jenis bangun ruang dari jaring-jaring berikut. A, B, C, D. A, B, C, D, E ya. Nah, di situ cukup anak-anak Bunda kalau tidak bisa menggambarkan seperti gambar yang ada di sini, itu dituliskan namanya saja. Yang ada buku cetaknya langsung, boleh langsung di buku cetak dituliskan. Kalau tidak ada, di buku tulis saja dulu ya. Nah, ini cuma disebutkan saja jaring-jaring jari bangun apakah itu. Yang kedua, lengkapi gambar berikut agar membentuk sebuah jaring-jaring bangun ruang. Nah, tugas anak-anak Bunda melengkapi. Ini kan sudah ada masing-masing jaring-jaring bangun ruangan. Tapi belum sempurna. Tugas anak-anak Bunda melengkapi apa yang menjadi jaring-jaring tersebut yang kurangnya di sana ya. Nah, untuk nomor 3, khusus nomor 3, untuk nomor 3, Ananda pilih salah satu saja bangun ruang yang akan dibuat ya. Di sini Bunda kasih pilihan kubus, balok, 5 segi 6, prisma segi 5, tabung atau kerucut. Silakan pilih salah satunya saja yang dibuat jaring-jaringnya ya. Yang dibuat jaring-jaringnya. Oke, sampai di sini Solid dan Soliha bisa dipahami? Oke, bisa. Nanti silakan yang sudah selesai dikirimkan ke GCR nanti ya. Difotokan hasil kerjaannya. Lalu jangan lupa menuliskan namanya kalau mengirimkan di GCR. Biar nanti akun yang belum terdapat namanya sendiri, bisa Bunda langsung nilai itu tugas siapa ya. Soli dan Soliha. Oke, lanjut. Dari pertemuan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa bangun ruang adalah suatu bangun bersegi tiga dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, atau juga sisi yang membatasinya. Berdasarkan bangun ruang, itu dibedakan menjadi 2. Bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang intinya bahwa Allah akan meninggikan derajat bagi hambanya yang menuntut ilmu. Nah, siapa yang senantiasa semangat mencari ilmunya, mencapai ridho Allah, maka Allah akan mudahkan dan mengangkat derajatnya. Ya, oke. Tetap semangat, Soli dan Soliha.
terus jaga kesehatannya. Jazakumullah khair atas semua perhatiannya. Untuk materi selanjutnya, nanti kita akan melanjutkan volume kubus, balok, dan prisma ya pada hari Jumat nanti. Bunda harap dikerjakan tugasnya semaksimal mungkin, dikerjakan dan dikirimkan tepat waktu ya. Oke, jangan ditunda-tunda lagi kalau belajarnya. Nanti kita sendiri yang kelupaan dan kita sendiri yang rugi ya. Sorry dan solihah, jazakumullah khair atas semua perhatiannya. Lebih dan kurang Bunda mohon ampun. Dan kepada Allah Bunda lebih dan kurang Bunda mohon maaf dan kepada Allah Bunda mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.